bakal dengerin firman Tuhan bareng teman-teman loh. Seru. Nah, teman-teman siapa yang di sini sudah siap ibadah? Jika udah siap ibadah juga, udah cantik, udah mandi, udah gosok gigi loh. Nah, saatnya kita mau beribadah. Nah, sebelum kita ibadah, kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Ya semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Cika dan teman-teman boleh berada dalam keadaan yang sehat. Dan Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama ingin memuji, ingin menyembah, dan ingin mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini ya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sukacita boleh kami rasakan, berkat boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, pagi ini harus semangat ya. Janji dulu sama Cika. Teman-teman harus semangat, harus antusias dalam muji Tuhan, oke? Nah, teman-teman sekarang boleh bangkit berdiri semuanya. Nah, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, oke? Oke. Bertepuk tangan. Mengangkat tangan. Goyangkan kaki. Maju ke depan. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, goyangkan kaki. Ayo semuanya, maju ke depan. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Menari, menari. Aku menari, memuji nama Tuhan, Raja kami. Memuji nama Tuhan, Raja kami. Memuji nama Tuhan, Raja kami. Yeay. Wow, luar biasa. Siapa yang di sini tadi menari semuanya angkat tangan? Wow, banyak kayaknya ya, walaupun Cika nggak bisa lihat, tapi Cika percaya teman-teman di rumah semuanya semangat memuji Tuhan. Nah, teman-teman, Cika mau ngasih tahu deh. Jadi dari awal tahun itu sebenarnya ibadah anak kita sedang belajar banyak tokoh Alkitab. Dari Esra, kita belajar Yesaya, kita belajar Yeremia. Terus terakhir kemarin kita belajar siapa ya? Siapa ya? Ayo siapa yang bisa tebak? Kita belajar Hosea. Nah, orang-orang ini dipilih Tuhan. Jadi teman-teman di rumah juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka bisa jadi berkat dan teman-teman juga harus jadi berkat ya. Jadi ketika Tuhan panggil kita harus jawabnya apa? Ku jawabnya ya, ya. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
terang dan garam dunia. Karena ketika kita dipanggil Tuhan jadi berkat, kita menjawab iya. Nah, hari ini kira-kira kita belajar siapa lagi ya? Tokoh apa lagi ya? Kemarin habis Hosea, sekarang siapa ya? Penasaran enggak? Kalau penasaran dan teman-teman tahu jawabannya, harus ditaruh di dalam hati dulu jawabannya. Nanti kita cross check bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami menyanyi, ketika kami menari untuk Engkau. Dan Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman. Kami penasaran siapa tokoh yang akan diceritakan Bu Guru kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman teman-teman. Selamat siang adik-adik. Adik-adik sudah capek? Kalau adik-adik sudah capek, adik-adik boleh duduk. Karena saat tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi untuk Tuhan bersama-sama dengan Cika. Adik-adik capek? Ya, sambil duduk istirahat boleh, adik-adik boleh santai sebentar, tetapi dengan mendengarkan apa yang Bu Surti sampaikan. Sebelumnya Bu Surti mau tanya sama kalian, adik-adik minggu kemarin Mbak Dewi cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Mbak Dewi cerita tentang apa adik-adik? Oh ya betul, Mbak Dewi cerita tentang Hosea. Mbak Dewi cerita tentang Nabi Hosea. Nah, sekarang Bu Surti mau menyampaikan cerita tentang seseorang yang mungkin adik-adik kenal dengan orang yang mau Bu Surti sampaikan. Siapa kira-kira adik-adik? Namanya tokoh itu adalah awalnya pakai huruf Y. Bukan Yesus.
Apa adik-adik? Bukan Yunus. Bukan Yusuf. Tapi siapa adik-adik? Yo. Siapa ya kalau iyo ya? Bukan Yosua. Bukan adik-adik. Tapi siapa ya adik-adik kira-kira ya? Yang mau Bu Surti ceritakan ke adik-adik adalah Yoel. Oh, mungkin adik-adik berpikir, aku punya kakak namanya Yoel. Aku punya teman namanya Yoel. Ya, Yoel kakak adik-adik, teman adik-adik itu adalah Yoel yang hidup di masa sekarang. Orang yang adik-adik kenal secara fisik, yaitu teman atau kakak adik-adik atau saudara adik-adik sekalian. Tetapi yang Bu Surti ingin sampaikan, Yoel ini adalah orang pilihan Tuhan. Yoel ini termasuk orang yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun Yoel ini bukan nama besar seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti Nabi Nuh. Tetapi Yoel ini orangnya sangat dipakai Tuhan. Apa yang dikatakan Yoel ini sangat berguna bagi pemulihan bangsa Israel. Apa yang dikatakan Yoel sangat berguna bagi masyarakat penduduk bangsa Israel. Yuk adik-adik mau buka Alkitabnya ya. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-13b. Yang di bawah bukan dari atas ya. Yang bunyinya, berbaliklah kepada Tuhan sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan sangat menyayangi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak mengingkari janjinya untuk memberkati bangsa Israel, untuk menjadikan bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Tetapi karena bangsa Israel berbuat dosa, karena bangsa Israel tidak menurut akan perintah Tuhan, jadi Tuhan memberikan hukumannya atas bangsa Israel. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel dalam keadaan yang sangat buruk, ketika bangsa Israel dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin seperti bangsa Indonesia saat ini yang masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Bangsa kita juga saat ini sedang dalam keadaan yang susah. Adik-adik juga merasakan ya, adik-adik tidak boleh keluar rumah terlalu jauh, adik-adik tidak boleh sekolah, adik-adik tidak boleh pergi piknik-piknik yang adik-adik sangat sukai. Itu yang terjadi di bangsa Israel pada waktu Yoel dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan itu. Walaupun Yoel bukan nabi yang besar, bukan nabi yang terkenal, tetapi pesan-pesan dari Yoel, apa yang disampaikan Yoel itu sangat berguna bagi pemulihan bangsa Israel. Apa yang disampaikan oleh Yoel itu sangat berguna bagi bangsa Israel. Yang perlu diingat, apa yang dikatakan Yoel adalah yang pertama, dosa membawa penghukuman. Karena bangsa Israel berbuat dosa, karena bangsa Israel melakukan dosa,
tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengizinkan penghukuman atas bangsa Israel. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Seperti tadi Bu Surti katakan, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi karena dosanya bangsa Israel, maka Tuhan menurunkan hukuman atas bangsa Israel. Karena kesalahan bangsa Israel, maka Tuhan mengizinkan hukuman itu terjadi atas bangsa Israel, adik-adik. Terus yang kedua, tidak ada satupun yang dapat menggantikan pertobatan yang sejati. Dalam hal ini Yoel berharap, Yoel ingin supaya bangsa Israel kembali datang kepada Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk minta berkat. Ya, salah satunya untuk minta berkat. Tetapi yang penting bangsa Israel datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Bangsa Israel datang kepada Tuhan untuk bertobat. Adik-adik tahu artinya bertobat itu apa? Bertobat adalah menyesali, mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu yang Yoel inginkan bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel mau datang kepada Tuhan, mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang ketiga adalah Allah dapat memulihkan hidup yang rusak. Allah dapat memulihkan kehidupan yang rusak. Mungkin saat itu kehidupan bangsa Israel sudah kacau balau. Dan bangsa Israel sudah berpikir, aku tidak mungkin lagi bisa kembali hidup seperti yang dulu lagi. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mau datang kepada Tuhan, mau minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Tuhan mau memberikan berkat-Nya lagi, mengembalikan berkat-Nya lagi kepada bangsa Israel apabila bangsa Israel mau datang kepada Tuhan. Yang terakhir adik-adik, doa yang tulus membawa janji persekutuan dengan Allah dalam Roh Kudus. Ini berarti apabila bangsa Israel tulus berdoa kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan dikembalikan. Berkat apa adik-adik? Ya, berkat jasmani dan berkat rohani. Tuhan akan mengembalikan keadaan lagi. Dari keadaan yang sulit, dari keadaan yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik. Yang saat ini kita dalam keadaan yang sangat sulit. Mungkin orang tua adik-adik juga sangat merasakan dampak dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berkurang penghasilan. Tetapi adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Supaya Tuhan memulihkan keadaan keluarga kita. Mungkin adik-adik masalah ekonomi kurang merasakan dampaknya, tetapi orang tua adik-adik yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Oleh sebab itu adik-adik bantu orang tua kalian. Adik-adik bantu bapak ibu kalian untuk
memulihkan keadaan keluarga kalian dengan cara apa adik-adik? Dengan cara adik-adik berdoa kepada Tuhan. Mau ya adik-adik? Supaya keadaan kita saat ini bisa pulih kembali seperti yang dulu lagi. Supaya adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah saudara, tidak terhalang oleh apapun. Adik-adik mau ya berdoa untuk keluarga adik-adik, berdoa untuk bangsa Indonesia supaya segera keluar dari kesulitan yang ada saat ini. Itu yang diinginkan oleh Nabi Yoel dalam kehidupan bangsa Israel, begitu juga yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Yuk, Tuhan Yesus memberkati, kita mau berdoa bersama-sama. Bu Surti minta adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita menyatukan hati kita untuk boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, di mana hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu walaupun sangat singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak kami menjadi anak yang mau mengikut Engkau, anak-anak kami boleh menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Anak-anak kami boleh menjadi anak yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak kami, Engkau berkati mereka, Engkau berkati sekolah mereka, Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Engkau berkati keluarga mereka Tuhan, agar damai sejahtera sukacita-Mu nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Wah, terima kasih ya teman-teman. Teman-teman tidak pernah tadi tidak ada yang pergi-pergi. Terus di depan HP, terus di depan laptop buat ibadah. Luar biasa sekali. Nah, minggu depan kita ketemu lagi ya. Sekolah minggu seperti biasa, ibadah seperti biasa, tapi masih online. Masih di rumah masing-masing. Jangan lupa nanti diputar ya YouTube-nya ya. YouTube-nya di GPI Bukit Hermon. Jamnya jam 8:30 atau jam 9. Oke? Baik teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan sampai ketemu lagi dengan Icika.